Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ersa Yulianti dari kelas 12 IPA 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Ciwaru. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai manusia purba di Indonesia. Apakah kalian tahu tentang manusia purba dan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia? Yuk simak baik-baik. Manusia purba atau prehistoric people merupakan jenis manusia yang muncul jauh sebelum ditemukannya tulisan. Manusia purba diyakini sudah berada di bumi sejak sekitar 4 juta tahun yang lalu. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai bagian dunia, tetapi lebih banyak ditemukan di negara Indonesia. Keberadaan manusia purba di Indonesia diketahui berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Bagi para ahli arkeologi, Indonesia merupakan surga bagi mereka untuk meneliti manusia purba, karena banyak ditemukan jejak-jejak keberadaan manusia purba yang hidup pada zaman praaksara, atau zaman sebelum mengenal tulisan, yang diketahui dari penemuan fosil di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan manusia purba di Indonesia, digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Jenis manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya di Jawa. Secara etimologi, Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar atau raksasa pertama yang hidup di Jawa. Fosilnya ditemukan di daerah Saringan, Sragen, dan Jawa Tengah. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941, berupa rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup 2-1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus adalah tonjolan kepala yang tajam, kening yang menonjol, tulang pipi tebal, memiliki rahang kuat, geraham besar, dan otot kunyah yang sangat kuat. Tidak memiliki dagu, otot tengkuk yang kuat, dan badan tegap. Makanan utamanya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Jadi Pithecanthropus berarti manusia kera. Pithecanthropus hidup pada zaman Pleistosen awal, tengah, dan akhir, yang mana sisa peninggalannya dapat ditemukan di Sambung Macan, Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, dan Ngandong. Tinggi tubuh Pithecanthropus berkisar pada 165-180 cm dengan badan tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. Memiliki alat pengunyah sekuat Meganthropus, hidup pada 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu. Hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, tinggal di tempat terbuka dan hidup berkelompok. Di Indonesia ditemukan 2 jenis Pithecanthropus, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Nama ilmiahnya adalah Homo erectus, yang berarti manusia yang berjalan tegak. Homo erectus dipercaya oleh sebagian ahli berasal dari Afrika dan baru migrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Fosil-fosil Homo erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois di Kedung Brubus dan Trinil, Jawa Timur pada tahun 1890 sampai 1891. Fosil yang ditemukan berupa rahang gigi dan sebagian tulang tengkorak. Fosil yang ditemukan di Indonesia sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Homo erectus memiliki ciri-ciri antara lain tulang kening menonjol, hidung besar, pipi menonjol ke depan dan ke samping, tidak memiliki dagu, geraham besar, tulang kaki yang cukup besar, memiliki bentuk badan yang tegap, tinggi badan 165-170 cm,
dengan berat badan sekitar 100 kg dan volume otaknya 900 cm3. Jenis Pithecanthropus yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai dengan namanya, pertama kali ditemukan di daerah Mojokerto, tepatnya di Kapuk Klagen. Pithecanthropus mojokertensis dikenal juga dengan nama Pithecanthropus robotus, yang berarti manusia kera berahang besar. Pithecanthropus mojokertensis pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh von Coenwuldt di lapisan Pleistosen bawah. Fosil yang ditemukan pertama kali berupa tengkorak anak berusia 6 tahun yang didasarkan pada sendi rahang bawahnya. Selain itu, ditemukan juga fosil antara lain atap tengkorak, beberapa bagian dasar tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan penemuan fosil tersebut, disimpulkan bahwa Pithecanthropus mojokertensis hidup sekitar 1,5 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri antara lain muka menonjol, tonjolan kening tebal, hidung lebar, tulang pipi kuat, tidak memiliki dagu, tulang rahang dan geraham kuat, otot tengkung yang kukuh dan badan yang tegap. Tinggi badannya adalah sekitar 165 sampai 180 cm dengan volume otak 750 sampai 1300 cm3. Manusia purba jenis ketiga yaitu Homo sapiens. Homo sapiens berasal dari kata homo yang berarti manusia dan sapiens berarti cerdas, sehingga diartikan sebagai manusia cerdas. Hal ini dikarenakan Homo sapiens mampu membuat peralatan dari batu dan tulang yang digunakan untuk berburu dan meramu. Bentuk Homo sapiens diperkirakan mendekati bentuk manusia modern, dan kehidupannya juga sudah mengalami peningkatan daripada manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Mereka sudah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti yang dimiliki manusia modern saat ini. Homo sapiens diperkirakan hidup sejak masa Pleistosen yang dimana pada masa tersebut manusia telah menggunakan peralatan dari batu untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri Homo sapiens antara lain muka tidak menonjol, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan, tulang rahang tidak terlalu tegak, otot tengkuk mulai mengalami penyusutan, memiliki dagu, berdiri dan berjalan tegak, tinggi badannya sekitar 130 sampai 210 cm dan volume otaknya 1000 sampai 1200 cm3. Manusia purba jenis Homo sapiens di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Jenis Homo sapiens yang pertama yaitu Homo wajakensis. Homo wajakensis berarti manusia wajak. Sesuai dengan namanya, Homo wajakensis ditemukan di desa Wajak, sebuah desa di lembah Sungai Berantas yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Tulung Agung. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh von Richthofen pada tahun 1989 berupa beberapa bagian tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa buah ruas leher. Pada tahun berikutnya ditemukan fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan bawah, serta tulang paha dan tulang kering yang diselidiki oleh Eugene Du Bois dengan nama Homo wajakensis. Homo wajakensis diperkirakan hidup sejak 4000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis adalah muka datar dan lebar, hidung lebar, bagian mulut menonjol, dahinya agak miring, tenggorokannya sedang, tubuh tinggi, dan isi tengkorak besar. Selanjutnya, jenis Homo sapiens yang kedua yaitu Homo soloensis. Homo soloensis berarti manusia solo. Diberikan nama Homo soloensis karena pertama kali ditemukan di daerah sekitar Bengawan Solo.
Fosilnya ditemukan di daerah Ngadong, Ngawi, Jawa Timur oleh ahli geologi Belanda, Terhar, dan insinyur Oppeart pada tahun 1931 sampai 1932. Mereka menemukan sebelah tengkorak fosil Homo solowensis di lapisan Pleistosen atas. Fosilnya juga ditemukan di daerah Sambung Macan dan Sragen, Jawa Tengah. Temuan fosil ini kemudian diteliti oleh von Koenigswald dan W.G. Reich. Homo solowensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Para ahli menggolongkan Homo solowensis sejaman dengan Homo nederlensis, yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens di Eropa. Menurut von Koenigswald, Homo solowensis lebih tinggi tingkatannya dibanding Homo erectus. Para ahli memperkirakan bahwa Homo solowensis merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Ciri-ciri Homo solowensis antara lain: muka tidak menonjol, otot tengkuk mengalami penyusutan, berdiri tegak, berjalan lebih sempurna. Tinggi badannya 130 sampai 210 cm dan volume otaknya 1000 sampai 2000 cm3. Manusia purba jenis Homo sapiens yang terakhir adalah Homo floresiensis. Penelitian manusia purba jenis ini berawal pada tahun 2003, yang dimana pada saat itu peneliti dari Australia, Mike Morwood, dan peneliti Pusat Arkeologi Nasional yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sujono berhasil menemukan fosil kerangka kecil jenis hobbit. Fosil ini diperkirakan berusia 18.000 tahun. Fosil ini ditemukan di Liang Bua, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Flores. Fosil kerangka hobbit yang ditemukan berjenis kelamin wanita, ukurannya jauh lebih kecil dari manusia normal. Homo floresiensis memiliki tinggi 100 cm dengan berat badan 30 kg. Mereka sudah berjalan tegak, memiliki ukuran otak yang kecil, dan tidak memiliki dagu. Itulah pembahasan mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.